warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang berjumpa lagi dengan kalian. Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Oke, di sini Mister sedang ingin membagikan tutorial ya untuk kalian nanti belajar coding ya di Talent IT Coding besok. Jadi sebelumnya Mister mohon maaf tidak bisa menghadiri kelas karena ada banyak banget keperluan yang sangat mendesak ya. Jadi saya sangat minta maaf. Namun Bapak, hal itu tidak membuat Bapak lupa sama kalian gitu. Tapi saya tetap care sama kalian. Jadi tutorial ini saya persembahkan untuk kalian agar kalian tetap bisa belajar ya, biarpun gak ada Bapak gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi kita hari ini akan membuat sebuah aplikasi bernama Palindrome. Palindrome Apps atau Palindrome Checker. Artinya apa, Mister? Artinya itu adalah sebuah aplikasi yang mana bisa mengetahui sebuah teks ya atau kalimat kalau dibaca itu sama gitu dari depan sama belakangnya. Ini saya akan coba kasih lihat trialnya ya yang udah jadi ya. Nah, ini aplikasinya. Nah, kalian coba deh misalnya nih. Ini bisa angka sama huruf ya. Contoh misalnya nah, ini kan ada contoh nih, level. Ya, coba level. Nah, saat kalian ngetik level di sini ketika cek palindrome, nah, maka akan keluar yes, level is a palindrome. Nah, artinya dari mana diketahui kalimat ini adalah palindrome? Karena di sini ketika kita ngetik huruf depan dan belakangnya sama dan huruf berikutnya pun sama, maka dikatakan palindrome. Contoh lagi misalnya race car. Nah, ya. Ini race car menurut kalian palindrome atau bukan? Nah, yang jawab palindrome betul ya. Nah, kenapa betul? Karena gini teman-teman, karena di sini R A depannya kan, nah belakangnya pun R sama A ya, nah ini sama C. Pak itu kan ada spasi, nggak apa-apa ya. Jadi spasi dianggap bukan sebuah objek atau sebuah teks ya. Jadi spasi itu di skip sama si aplikasinya. Jadi langsung ke E. Jadi kalaupun nggak pakai spasi, jadinya racecar ini, jadi tetap palindrome. Nah, beda lagi kalau misalnya kita, misalnya nih racing misalnya. Nah, ini kan udah jelas ya. Racing RA belakangnya G sama N, maka nah is not a palindrome. Nah, kayak gitu aja, simpel ya aplikasinya ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita mulai ya cara pembuatannya. Nah, untuk memudahkan kalian, Mister sudah punya Bitly ya. Kalian download dulu filenya ya. Nah, alamatnya di sini teman-teman. Ketik aja bit.ly ya, garis miring palindrome apps. Nah, apps. Nah, jadi jangan sampai ketik salah ya. Nih, aku gede ini biar kalian nggak ini yang nggak kelihatan bisa kelihatan. Nah, coba. Nah, ini nih ya, palindrome apps. Nah, udah enter aja. Habis itu ya. Nah, kalau sudah muncul, nah di sini kan ada ini. Nah, ini Mister hadiahkan style.css-nya ya. Jadi kalian nggak usah bikin lagi style.css-nya. Tinggal HTML sama JavaScript-nya. Dan itu insya Allah script-nya nggak banyak ya. Paling satu filenya cuma 20 baris doang gitu ya. Bahkan bisa kurang. Tergantung kalian ngetiknya gimana. Nah, ini di-download dulu teman-teman ya. Silahkan download. Caranya gampang, tinggal klik aja titik tiganya. Di sini lalu download ya. Oh, ini Bapak keluarin dulu. Nah, maka dia langsung ada download ya. Nah, ini nih contohnya. Nah, ini kalian langsung aja simpan di folder kalian yang kalian pengen taruh di mana. Nah, misal di sini akan coba simpan di data ngajar IT Coding SMP 2023-2024. Nah, saya akan bikin ini ya, folder baru ya. Nah, aplikasi atau palindrome apps. Dah gitu ya, nggak usah pakai spasi ya. Langsung aja. Atau boleh deh pakai underscore nih. Nah, gini boleh ya. Nah, sebenarnya pakai spasi juga nggak masalah sih, bisa juga. Nah, cuman di sini saya nggak mau aja. Nah, langsung klik 2 kali aja. Nah, kita taruh aja ya.
Nah, ini style.css-nya saya kasih karena lumayan banyak scriptnya, takutnya waktunya nggak cukup. Nah, udah langsung aja kita bikin codingnya di sini. Nah, gimana caranya? Silakan buka VS Code. Nah, bagi pengguna Windows ya, kalian langsung aja buka di sini nih. Caranya gimana? Ketik aja di sini, ya kan, di URL si foldernya ya. Nah, ketik aja cmd ya, cmd, lalu kalian ketik kode spasi titik enter ya. Jadi nanti langsung muncul aplikasi Visual Studio Code-nya. Tapi kalau kalian pengguna MacBook ya, kalian buka manual aja, berarti nanti tinggal di open gitu ya. Berarti buka si si aplikasi VS Code-nya dulu, terus di open. Ini mohon maaf ya, agak ngelag dikit ya, sabar ya. Maksudnya sih bisa. Nah, ini muncul. Oke ya, yang ini yang udah kebuka kayak gini nih, kayak misalnya nih, berarti si CMD-nya boleh ditutup ya, biar nggak terlalu banyak aplikasi yang kebuka. Tapi kalau belum kebuka sih itunya jangan ya, ditutup dulu. Oke, nah ini udah jadi ya. Nah, hal pertama yang kalian lakukan yaitu membuat sebuah file HTML. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian klik aja plus di sini. Ya, new file, lalu ketik aja index.html. Nah, kalau ada muncul kayak gini, do you trust the author of the file in this folder? Ya, klik aja yes ya, sini. Nah, langsung kita buat file baru ya, namanya index, ketik ya bareng-bareng ya, index titik HTML. Aduh, maaf ya, ini agak nge-lag ya komputer saya. Maklum nih, maaf. Rename dulu sebentar. Index titik HTML ya, enter. Nah, ini kita akan buat HTML ya. Ini Bapak kecilin aja. Nah, kita buat HTML langsung aja nih, HTML ya. Pakai titik 25 biar cepet ya, nggak usah lama-lama. Nah, untuk title-nya, judulnya kita kasihin nama aja, aplikasi palindrom misalnya, palindrom gitu ya. Nah, yang penting itu setelahnya itu pemanggilan CSS ya. Ini kan udah ada nih style.css nih ya, yang kita download barusan. Nah, kalian tinggal ini sebenarnya Mister kasih kebebasan buat kalian ngedit ya, tapi untuk sekarang Mister nggak fokus ke CSS, tapi ke file HTML-nya dulu. Oke, langsung aja kita panggil file CSS-nya. Gimana? Ketik link ya, link, terus tab aja, tab ya, tab atau enter boleh, tab. Nah, nanti langsung otomatis kayak gini ya teman-teman ya. Tinggal kalian ketik aja style.css, udah jadi ya. Ini file untuk menghubungkan ke CSS-nya. Nah, habis itu apa? Tinggal kalian ngetik di bodinya ya kak ya. Nah, berarti kita mulai nih sekarang nih, div ya kan, class wrapper ya. Nah, ini Mister jelaskan nanti aja ya setelah selesai ketiknya. Nah, wrapper, habis wrapper di enter. Nah, di bawahnya ada header ya, buat kayak si judulnya itu, header itu ya. Nah, kita enter lagi. Nah, di sininya kita kasih H1 buat si teksnya gitu ya, heading 1. Nah, kita kasih nama aplikasi palindrom ya, palindrom. Nah, di bawahnya kasih lagi ya, teks lagi, P ya, pakai P aja. Nah, aplikasi palindrom adalah sebuah aplikasi yang dapat membaca, kita dulu ya biar nggak kemana-mana, membaca teks ya dalam kurung huruf atau angka gitu ya, yang sama ya dari depan dan belakang. Nah, gitu ya. Contohnya. Nah, misalnya apa contohnya? Misalnya macam, ya kan? Macam kan kalau kita ini kan MACAM sama ya. Terus apa lagi? Misalnya level ya. Tadi level, bener ya. Belakangnya sama huruf depan sama hurufnya sama dan lain-lain ya gitu ya. Titik.
Nah, itu untuk kalimatnya dulu. Nah, habis itu kita kasih di bawah header, kita bikin sebuah kotaknya gitu ya buat inputan. Caranya gimana? Tinggal div ya, div tab, langsung aja ya, enter yang ini. Nah, di div ini kalian kasih kelas ya, kelas input. Nah, gitu doang ya, input. Pakai S ya, maaf, pakai S, inputs. Sorry. Karena kan ngetiknya bukan cuma satu, kadang-kadang bisa lebih. Nah, di sini kasih aja input ya, tipe teks ya, karena kita pakai teks. Lalu kasih lagi spell check ya, spell checknya false ya. Terus ada lagi placeholder. Nah, misalnya ketik placeholder itu jadi nanti kayak buat teks bayangan gitu ya. Jadi nanti sebelum kita ketik ada kayak keterangan gitu. Ketik huruf atau angka. Udah ya. Untuk teksnya gini doang. Terus terakhir dikasih button ya, button ini kita kasih nama cek palindrom. Udah ya, HTML-nya gini doang. Oh ya, satu lagi buat ke fungsinya kita pakai JavaScript ya teman-teman ya. Kita pakai JavaScript ya, di sininya. Oh iya, setelah div inputs ya, atau misalnya kasih enter ya biar kalian gak bingung ya. Nah gitu ya, ini header, ini inputs, nah enter lagi. Nah kita kasih yang namanya informasi ya. Informasi itu pakai P aja, P ya, P kayak yang ini nih, sama. Cuman kita kasih kelas ya, kelas sama dengan info strip txt ya, jadi info teksnya apa. Nah gitu, udah. Terakhir kita kasih JavaScript ya, setelah div ini kita kasih JavaScript. Nah ya kan, script, langsung aja script ya. Terus di sini src sama dengan script titik js ya, jadi memanggil script.js. Udah selesai ya HTML ya. Kalau kalian pengen lihat dulu boleh, cuma memang ini belum ada desainnya ya, desainnya udah ada tapi belum ada fungsinya ya. Coba kita lihat nih, reveal in file explorer. Nah kita lihat dulu ya. Nah ini udah jadi ya, palindrom gampang. Kenapa pak? Kok udah bagus pak? Karena CSS udah saya kasih ya buat kalian, jadi kalian tinggal bikin fungsi sama HTML-nya doang ya, biar cepat. Nah ini kalau nanti udah diketik, nah nanti dia muncul di sini harusnya ya, ada buttonnya bisa diketik nih. Cuman ini kan belum ada JavaScript-nya ya. Oke, sekarang kita coba ya buat sebuah JavaScript-nya. Nah balik lagi ke tadi ya. Nah ke VS Code tadi kita bikin JavaScript, berarti script titik JS itu ya, enter. Nah untuk JavaScript itu kalian harus dibutuhkan ketelitian ya, jadi nggak boleh salah, karena salah sedikit aja bisa nggak muncul hasilnya gitu ya. Nah kita mulai yuk sekarang. Nah ini pertama-tama kita buat variabel dulu, atau buat kayak semacam objek-objeknya dulu gitu. Nah pertama yaitu const ya, const itu konstanta, tipe data yang tetap ya, tidak berubah. Ini ambil dari txt input ya, txt input sama dengan dokumen ya, titik query selector ya, query selector. Nah di sini kita bikin kutip 2 titik input gitu ya, pakai s, terus input. Nah gitu ya. Nah ini baru satu, sorry, bukan koma ya, bukan itu koma. Nah ini. Nah kita bikin lagi di bawahnya, ada lagi guys, namanya check button ya, chck gitu ya, btn button sama dengan dokumen titik query selector ya, tinggal tap aja ya, gampang ya, nggak usah pusing kaliannya. Nah dalam kurung kutip 2 lagi titik inputs ya. Nah tapi kita pakai button ya, karena kan input yang tadi udah. Nah koma lagi terakhir ya, ada yang namanya info txt ya, yang buat apa sih keterangannya ya. Nah dokumen titik query selector. Nah dalam kurung kutip 2 titik info strip txt. Nah kayak gini ya. Nah karena udah selesai objeknya, bapak tutup pakai titik koma. Nah gitu ya.
Nah, satu lagi ya, tapi ini bukan objek, ini variabel biasa. Ya, let user input. Jadi nanti ngambil inputannya dari si user gitu maksudnya ya. Nah, dah ini tahap pertama nih kita udah kelar. Tinggal ini kalau nggak salah cuma ada 3 tahap ya, jadi nggak banyak kok. Ya, enter enter. Nah, kita akan bikin kondisi ketika si buttonnya itu diklik ya. Nah, berarti apa? Cek button ya kan udah ada nih ya. Cek button titik add event listener, artinya ada kejadian atau ada event itu kan kejadian ya, listener itu yang didengarkan gitu, artinya kan listener kan mendengarkan ya, artinya yang sedang dikerjakan lah ibaratnya. Nah, apa? Lalu diklik ya kan, eventnya kan diklik si tombolnya itu kan, klik. Nah, habis itu kita kasih fungsi ya, fungsi. Nah, ini coba Bapak ketik dulu ya. Nah, ini pakai kurawal gini, enter. Nah, di sini kita bikin variabel let spasi reverse input ya. Input sama dengan user input. Nah, user input kan udah ada nih ya. Jadi dia ngambil ketikan dari yang kita ya, yang kita ketik nanti. Nah, dot split ya. Split itu artinya apa? Ada yang tahu? Split itu artinya apa ya, kayak dipecah gitu atau dibelah gitu, di split gitu ya. Nah, di split. Nah, habis itu apa lagi? Tinggal di apa yang dipecah. Nah, ini kosong dulu nih ya, kita kosongin dulu karena kan inputnya dari si user. Nah, kita akan setelah dipecah kita akan reverse. Reverse itu kan dibalik artinya ya, reverse. Nah, gitu. Oke, titik join ya. Join itu artinya digabung. Ya, jadi ini lumayan nih codingnya nih, harus pelan-pelan ya belajarnya ya biar kita paham gitu. Jangan sampai kita cuma ngetik doang tapi kita nggak ngerti gitu ya, itu bahaya tuh. Oke, langsung ya. Info txt. Nah, mati keterangannya apa nih? Nah, dot style ya. Dot style. Gayanya dot display. Sorry. Maaf, post jadi post. Style. Nah, gini dong ya, style titik display. Kok berubah lagi ya? Sorry guys. Kayaknya ini otomatis dari keyboard saya nih. Nggak mau berubah nih. Nah, gitu ya, maaf ya guys ya. Style dot display ya, display. Nah, gitu. Sama dengan blok ya, di blok. Nah, jadi supaya si ininya di blok dulu gitu ya, nggak langsung dikerjakan gitu. Maksudnya kalau misalnya masih kosong di blok dulu gitu. Oke, lanjut. Kita bikin kondisi jika jika ya user input ya tidak sama dengan ya, kalau ketika user inputnya tidak sama dengan reverse input ya. Kalau nggak sama, jadi kalau misalkan beda gitu, kayak tadi kan kalau level sama ya, LEV LE EEL. Nah, berarti kan huruf depan sama huruf belakangnya sama. Begitu juga huruf berikutnya. Nah, kalau nggak sama, apa yang muncul? Nah, kasih pesan ya, buat muncul di si txt-nya. Caranya yaitu return ya, return. Dikembaliin info txt dot inner html ya, karena kan munculnya di codingnya kan. Nah, sama dengan, nah ini pakai yang ini ya, yang kutip satu yang agak miring gitu, jangan kutip satu biasa, no atau salah ya, salah. Nah, koma. Nah, di sini kasih span ya. Span itu fungsinya nanti buat kayak menebelin, ngebold gitu loh, ngebold. Nah, ini tutup juga sekalian ya biar nggak lupa ya. Kita kan suka lupa kalau nggak di diatur-atur gitu. Nah, sorry guys, agak ngantuk dikit. Kutip satu. Nah, dolar ya, pakai dolar txt input ya, txt input. Jadi si yang kita ketik itu nanti akan muncul gitu di sini ya. Dot value ya, value kayak gitu aja. Kalau nggak ada apa gimana, nggak apa-apa, nggak masalah ya, nggak masalah, it's okay. Nah, baru kutip satu lagi. Nah, gitu ya. Jadi ini akan di bold yang inputan kita itu ya, salah. Nah, nanti di sini jawabannya muncul lagi, bukan
atau LTZ aja ya biar ke bawah ya. Bukanlah, sorry guys, kayaknya ada yang salah dikit. Kayaknya bukanlahnya bukan di sini. Nah, di sini nih ya. Bukanlah sebuah palindrom. Ya. Palindrom, tanda seru misalnya. Nah, jadi kalimatnya salah ya. Salah. Teks itu bukanlah sebuah palindrom. Nah, kayak gitu ya maksudnya bacanya guys ya. Nah, habis itu apa Pak? Habis itu ya udah kita tinggal coba bentar kita ya. Oh ya benar gitu. Sip. Nah, kita tinggal bikin kebalikannya. Gimana cara bikin kebalikannya? Gampang ya. Tinggal di ini kan ditutup dulu ya kayak. Berarti di bawahnya ada ya. Nah, biar kalian nggak capek ngetik, boleh di copy paste, boleh silakan ya. Copy paste aja. Yang kalau kalian ngerti, insya Allah bagi saya kalau copy paste pun nggak ada masalahnya gitu. Yang di copy paste apa Mister? Cukup nggak perlu yang return ya. Dari sini aja nih, yang info text ini. Nah, ini tinggal di copy. Nah, gitu. Nah, ini jadi benar kan? Dia ada salah, ada benar. Benar. Merupakan sebuah palindrom gitu. Ya. Jadi ini kondisinya di sini Kak. Ya, kalau ini benar, kalau di atas ada salah dan di bawah ada benar kayak gitu. Ya. Oke. Itu udah kelar untuk si input koma, jangan lupa ya. Nah, kita akan bikin yang ketiga. Ini pertama udah, kedua udah, tinggal yang ketiga. Nah, ketiga itu buat apa, Mister? Nah, ini adalah tambahan ya. Jadi input di sini sebenarnya ini aja udah jalan sebenarnya pakai ini. Tapi Bapak ingin lebih kompleks lagi aplikasinya ya. Nah, jadi aplikasinya itu bisa menggantikan huruf atau teks yang besar jadi kecil. Jadi semuanya di lower case gitu. Karena kan khawatir user ngisinya kan meskipun misalnya nih macam, tapi kan huruf macamnya itu misalnya nih ya. Misalnya nih kayak di sini nih. Misalnya M-nya pertama gede ya kan, kayak alay gitu kan. Nah, ini kecil. Nah, ini kan nggak boleh gitu ya. Nah, tapi dengan adanya fungsi itu, maka langsung bisa. Nah, ini contoh nih. Ya, yang udah jadi nih. Macam. Meskipun M ini kecil ini besar, ketika kita cek palindrom tetap sama ya, karena dia diubah jadi lower case gitu. Jadi sama, dianggapnya sama huruf besar ataupun huruf kecil, jadi sama semua. Nah, gimana cara codingnya? Gampang ya, kita coba aja. txt.input add event listener ya. Ada kejadian lagi ketika di input ya, ketika diketik huruf besar. Nah, di coding itu istilahnya pakai key up ya. Key up itu untuk kalau si kalimat teksnya itu besar, huruf besar gitu ya, kapital. Nah, akan menjalankan fungsi gitu ya. Fungsinya apa? Nah, ayo kita mulai bikin user input sama dengan txt input dot value ya. Nah, ini value. Nah, sekarang ada ya, tadi nggak ada ya. Nah, txt input dot value dot lower case. Sorry. To lower case ya. To lower case. Lower case. Nah, gitu ya. Dalam kurung. Nah, jadi akan mengubah ke kecil gitu ya, huruf kecil. Dot diubah berarti pakai replace ya. Replace. Ya, replace kan ini rata-rata memang kode itu pakai bahasa Inggris ya. Jadi makanya Mister berharap kalian itu memperbaiki bahasa kalian juga gitu. Belajar juga bahasa Inggris ya. Nah, ini pakai tanda segitiga. Waduh, segitiga di mana ya? Bentar, Kak. Nah, ini nih. Ya, kalian tahu lah segitiga ya. Yang kayak atas gitu. Nah, A ya sampai Z ya kan. Habis itu 0 sampai 9. Gitu ya, guys ya. A sampai Z 0 sampai 9. Nah, habis itu garis miring lagi. Terus kasih IG ya. IG itu artinya apa ya? Saya lupa, Kak. Nah, udah diketik dulu aja lah ya. Terus koma kutip 2. Nah, udah titik koma ya. Nah, habis itu apa? Udah kita kasih kondisi if jika dalam kurung user input ya, jika user inputnya sedang diketik nih huruf besar atau kecil ya, maka ya kan. Nah, dia akan mengembalikan return ya. Return check button dot class list dot add ya. Dot add dalam kurung aktif ya. Jadi si
Ini tuh maksudnya gini, ini tuh maksudnya ketika inputannya sudah ada, maka si tombolnya bisa diketik, gitu ya. Bisa diketik, bisa diklik maksudnya. Bukan diketik, maaf. Nah, titik koma. Nah, kalau udah tinggal di selain itu ya kan, kalau input teksnya belum diisi kan apa? Berarti info txt dot style ya. Style dot display sama dengan kutip 2 non ya. Non itu artinya belum ada gitu ya, non. Nah, terakhir nih dikit lagi nih, selesai teman-teman. Sorry. Nah, gini ya. Oh, ini pakai titik koma, jangan lupa ya. Kita kasih check button ya. Kalau misalnya dia belum diketik sama sekali, maka si tombolnya akan tidak bisa diketik ya. Nah, caranya gimana? Tinggal class list dot remove ya, dot remove dalam kurung kutip 2 aktif ya. Nah, selesai ya. Scriptnya alhamdulillah udah selesai. Udah selesai ya, nggak usah lama-lama. Tuh, cepet kan ngajarnya. Nah, udah kita coba lagi ya guys ya. Ini pastikan sudah muncul ya. Oke, kita coba. Nah, ini yang belum jadi ya. Tinggal kita refresh. Nah, kita coba nih. Misalnya macam macam aja deh udah. Ketika cek palindrom. Nah, benar, macam merupakan sebuah palindrom karena huruf depan sama huruf belakangnya sama ya. Coba misalnya jadi macan gitu ya, macan. Coba nih, jadi macan bisa nggak nih? Nah, cek. Nah, salah. Macan bukanlah sebuah palindrom. Nah, gitu ya teman-teman ya. Very easy bukan bikinnya? Oke, ya. Jadi ini adalah aplikasi sangat sederhana sekali ya. Kalian bisa edit lagi ya, lebih bagus dari punya saya. Kalau pengen edit desainnya saya kurang suka ungu pak, ya udah ganti aja ya kak ya di CSS. Ya itu tinggal style CSS-nya tuh tinggal diganti-ganti aja tuh. Misalnya kalian suka warna ungu, backgroundnya nggak mau warna maaf, kalian nggak suka warna ungu, backgroundnya pengen ganti pak warna biru misalnya. Saya fans warna biru, ya udah ganti aja ya, it's okay, nggak masalah. Nah, maka ketika kalian ganti, nah ini kan Bapak langsung auto save ya, karena Bapak ininya auto save ya, checklist ya. Ketika saya refresh, dia warna biru. Tuh, sama aja sih, tinggal ini kalian aja sih ya. Cuma Bapak pengen yang default aja gitu, yang normal aja, nggak mau yang diubah dulu. Ya, jadi kalian punya hak untuk merubah desain, terserah kalian ya. Nanti kalian atur. Oke, cukup sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat. Selamat belajar ya. Semoga lancar. Bapak doakan. Oh ya, terakhir jangan lupa difotokan ya teman-teman ya. Hasilnya nanti di kelas. Dan tolong fotonya itu dikirim wapri ke saya. Boleh kalau malu kirim ke grup ya. Oke, terima kasih. Bisa ucapkan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.